Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi saudara semuanya. Untuk hari ini, pada materi yang kedua ini, judul mata kuliahnya tetap sama, yaitu pengantar statistik dan ekonometrika. Saya akan mulai mengajak saudara untuk berpikir sederhana mengenai 3 variabel independen, variabel X, ya. Di sini kita gunakan seolah-olah nilai pelanggan, dukungan sistem, pengetahuan produk, dengan kepuasan nasabah bank syariah dalam hal ini, ya. Ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan hipotesis keempat terakhir yaitu X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y, ya. Oke. Jadi questionnya, adakah pengaruh antara nilai pelanggan terhadap kepuasan nasabah pengguna e-banking bank syariah? Yang kedua, adakah pengaruh dukungan sistem terhadap kepuasan nasabah pengguna e-banking bank syariah? Yang ketiga adalah adakah pengaruh pengetahuan produk terhadap kepuasan nasabah pengguna e-banking bank syariah? Dan keempat, adakah pengaruh X1 nilai pelanggan, X2 dukungan sistem dan pengetahuan produk, X3 secara simultan, secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah pengguna e-banking bank syariah. Hasil analisis korelasi diperoleh R, ya, R ini. Jadi banyak sekali hasil analisis. Saudara cukup memperhatikan 2 tabel ini aja, tabel R dan tabel T-nya. Korelasinya itu 0,491. Kalau ini dikuadratkan menjadi R square itu 0,24. Kalau dibersihkan dari berbagai pengaruh yang tidak diharapkan itu menjadi 0,228. Adjusted R square, ya. Estimasi kesalahannya 2,7. Oke. Di sini berdasarkan hasil analisis korelasi produk namun diperoleh koefisien R hitung ya sebesar 0,491. Kalau kita buka R tabel, ya, itu misalnya diperoleh R tabel sebesar 0,245. Kita lihat T-nya, diperoleh T sebesar 4,295 dengan tingkat signifikasi 0,000. Yang jadi kunci adalah signifikan tidak nilai 0,4 ini antara X1 nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan dengan signifikansi 0,00. Ini lebih kecil, ya, berarti ada pengaruh lebih kecil dari 0,05. Jadi R-nya ini signifikan, ya. Saya ulangi, berdasarkan hasil analisis korelasi produk maupun diperoleh R hitung sebesar 0,4 dengan tingkat signifikansi atau dengan T 4,29 dengan signifikansi 0,00. Ini artinya korelasi ini bersifat signifikan. Ada pengaruh yang signifikan antara nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pengguna e-banking bank syariah. Sumbangannya, nilai pelanggan terhadap kepuasan itu berapa persen menyumbangnya? Yaitu titiknya dipindah sini, 24,1%. Ya, seperti itu. Nah, ini variabel X1 nilai pelanggan
memberikan kontribusi sebesar 24,1% terhadap Y. Variabel X1 memberikan sumbangan bersihnya 22,8% terhadap Y-nya. Ya, yang lebih penting adalah adjusted R square-nya. Oke. Sekarang kalau kita gunakan regresi. Kalau kita gunakan regresi, ya, ini bisa juga dengan regresi sederhana satu prediktor, satu X, ya. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien F sebesar 18,427. F tabel dengan 1:858 itu R tabelnya pasti lebih kecil karena di sini signifikansinya 0,00. Ya. Gitu. Coba kita baca. Berdasarkan analisis data diperoleh F hitung 8 dengan F tabel 4,001. F tabelnya dengan degree of freedom-nya 1:58, ya. Kalau dilihat dari signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak, yang diuji adalah H0, ya. Berarti H1-nya, HA-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara X1 nilai pelanggan terhadap Y, kepuasan pelanggan. Jadi ada dua cara. Cara pertama tadi melihat nilai R dan nilai T-nya. Kalau nilai T-nya signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka signifikan. Cara kedua yaitu dengan menggunakan regresi sederhana satu prediktor. Sama hasilnya, sama-sama mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Ya. Oke, dari mana angka-angkanya ini? Misalnya angka 144,419 dari mana? Yaitu dari sum square regression SS reg dibagi DF reg sama dengan MS reg, ya. Terus MSR residu itu 7,837 dari mana? Ya kan? Itu adalah dari SS reg 454 dibagi 58 sama dengan 7,837. Kalau ini 144 ditambah 454 SS reg ditambah SS res sama dengan SS tot, ya. Sum of square regression plus sum of square residual itu sama dengan sum of square total, ya. Ini coba kita lihat yang ini, ya. Ini ya, ada semua ya. Ini ditambah ini sama dengan ini. Bacanya jangan gini, tapi SS reg ditambah SS res sama dengan SS tot. SS reg dibagi DF reg sama dengan MS reg. Ya. SS res dibagi DF res sama dengan MS res. Ya. Dari mana angka 18? Ya. Ya. Kalau ini kan gampang. 1 ditambah 58 DF reg ditambah DR res sama dengan DF tot. Ya. Ya. Kalau yang ini, yang F 18. Nah, ini 18 F reg sama dengan MS regression mean square regression dibagi
mean square residual sama dengan F gradient, ya kan? 0,000 tadi signifikan karena lebih kecil dari 0,05, berarti ada pengaruh, ya, pengaruh antara nilai pelanggan konstanta terhadap prediktor, ya, kepuasan pelanggan. Oke, next. Jadi kalau kita ringkas antara nilai pelanggan X1 terhadap kepuasan pelanggan, itu tadi R hitungnya 0,49 dengan R tabel 0,254. Berarti R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti signifikan. R square, R kuadrat itu 0,491 dikalikan 0,491 dikuadratkan, ditemukan koefisien R sebesar 0,0241. R kuadrat inilah yang bisa digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan X1 terhadap Y, yaitu 24,1%. Bersihnya adalah 22,8% tadi, ya. T hitungnya 4,291 lebih besar dari T tabel sehingga signifikan. F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya juga. Semuanya meyakinkan bahwa nilai pelanggan itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, ya. Regresi ganda 3 prediktor sekarang, ya. R-nya diperoleh 0,322. Kalau ini dikuadratkan menjadi R square itu menjadi 0,10. Kalau dibersihkan dari berbagai kesalahan estimasi dan sebagainya menjadi 0,07, ya. X1, X2 dan X3 nilai pelanggan, ya. Terus X2-nya dukungan sistem, X3-nya, ya, pengetahuan tentang produk secara bersama-sama menyumbang 10,4% terhadap kepuasan konsumen, ya, paham konsumen terhadap bank syariah, ya. Kalau dibersihkan lagi hanya 7,0%, ya. 3 itu kecil sebetulnya. Jadi kalau kita memperbaiki nilai pelanggannya, kita memperbaiki dukungan sistemnya, ATM-nya, ATM store, tarik tunai, store tunai, ya. Terus kita melihat ini, jadinya pengetahuan produk kita tingkatkan, pengetahuan konsumen terhadap produk kita tingkatkan melalui sosialisasi dan sebagainya. Semuanya itu baru menyumbang 10,4% terhadap kepuasan pelanggan bank syariah, ya, seperti itu. Jadi dari mana angka 22? Dari 91 dibagi 3, SS rek dibagi DF rek. Dari mana angka 7,5? Dari SS res, ya, sum of square residual dibagi DF residual sama dengan 7. Dari mana angka 3? Dari 2 MS rek dibagi MS res 3,03. Dari mana angka 109? Ya, dari ini. Dari mana angka 885? Dari 91 ditambah 793 dan seterusnya. Nanti kita betulkan yang ini, ya. Ini 108, ya. Kriteria pengujian hipotesis ada tolak Han-nol jika F hitung lebih besar dari F tabel dan sebaliknya, ya, dengan derajat bebas yang digunakan mempunyai DF 3/105, ya, 3/105 dengan taraf signifikansi 0,0.
atau H0 ditolak bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Karena di sini nilai signifikansinya 0,02 lebih kecil dari 0,05, maka koefisien efek regresi sebesar 3,03 itu signifikan. Ya. Oke, coba kita lanjut. Kita ulangi dari mana? Kita ulangi dari sini ya. Ini nilai pelanggan, dukungan sistem pengetahuan dengan produk, puasan nasabah. Di sini untuk X1 diperoleh R 0,49 dan R square 0,24. Artinya X1 nilai pelanggan memberikan sumbangan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 24,1%. Bersihnya 22,8%. Signifikan atau tidak 0,4, kita lihat nilai T-nya. Nilai T-nya 4,2. Ya kan? Sementara signifikansinya adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05. Ini pasti lebih besar dari T tabel T hitung ini, ya. Berarti ada pengaruh yang signifikan antara X1 nilai pelanggan terhadap Y kepuasan pelanggan dengan tingkat signifikansi 0,491 dengan sumbangan sebesar 24,1%. Ya, bisa baca? Harus bisa semuanya. Ya, nanti kita latihan satu persatu. Ya. Oke. X1 bersumbangan sebesar 24 terhadap Y. 24%. Oke. X2 nanti cara bacanya dan X3 sama. Yang penting bisa baca X1 aja. Udah bisa nanti baca output hasil analisis X2 terhadap Y, bisa membaca output hasil analisis X3 terhadap Y. Sama persis caranya membaca, ya. Oke. Jadi rumus MS rec itu apa? Yaitu sum of SS rec dibagi DF rec. Ya, oke. Rumus MS res sama dengan SS res dibagi DF res. Rumus SS tot sum of square total itu sama dengan SS rec ditambah SS res. Oke. Jadi kalau mau menipu data jangan main di sini, pasti ketahuan karena di sini akan tahu dari mana angkanya, angka 7,8 yaitu dari 454 dibagi 58. Ya. Signifikan atau tidak? Signifikan karena lebih kecil dari 0,05, ya. Oke, Pak ini sudah, mudah-mudahan sudah bisa semuanya yang ini. Ini juga sudah bisa semuanya. Iya. Sip, ini ringkasannya. Ini kalau yang tiga prediktor regresi gandanya. Ya. Sumbangannya R-nya adalah 0,3. Sebetulnya kalau R kecil itu adalah satu prediktor. Kalau R besar itu 3 prediktor secara bersama-sama, ya. Seperti itu. Oke, di sini kita baca regresinya yuk bareng-bareng tanpa melihat bawah ya. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien F 3,038 dengan tingkat signifikansi 0,02. Tingkat signifikansi 0,02 ini ya lebih kecil dibandingkan
0,05. Artinya apa? Artinya koefisien Evergresi sebesar 3,038 ini signifikan lebih besar dari F tabel. Ya, kalau kita melihat tabel. Cuma karena di sini sudah tersedia angka signifikansinya, maka kita sebetulnya tidak perlu membuka tabel lagi. Yang penting angka di sini adalah lebih kecil dari 0,05 untuk bisa menolak H0. Yang harus ditolak itu sebetulnya H0. Ya, tidak ada hubungan itu yang harus ditolak. Karena berdasarkan hasil analisis teori, pendalaman teori, pembacaan teori itu semuanya berkaitan. Mereka menemukan, menyimpulkan adalah nilai pelanggan itu berkaitan erat dengan tingkat kepuasan pelanggan. Ya. Bagaimana pelanggan memberi nilai positif terhadap bank syariah itu berrelasi signifikan terhadap kepuasan mereka dan dalam menggunakan produk-produk bank syariah. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Kalau ditolak seperti apa? Kalau ditolak berarti ada kesalahan. Kesalahan pertama adalah responden dalam mengisi itu tidak bagus, hanya guessing, hanya seadanya. Ya, tidak dibaca mungkin, hanya yang penting diisi. Setuju, setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju. Itu nantinya akan merusak hipotesis yang sudah kita bangun, hasilnya menjadi tidak signifikan, menerima H0, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, ya. Yang sesungguhnya ada pengaruh. Kalau hipotesisnya salah, ini yang disebut dengan alfa. Ya, kesalahan tipe 1 membuat hipotesisnya salah karena teori yang dibangun adalah teori-teori yang salah. Tapi kalau hasil analisisnya ditolak, ya, itu yang disebut dengan kesalahan tipe 2, beta. Ya, beta itu adalah terjadi karena apa? Terjadi tadi karena responden dalam mengisi hanya guessing, hanya asal-asalan, tidak membaca. Yang penting sudah diisi. Ini tidak boleh, ya. Kalau saudara semuanya menjadi responden yang harus mengisi Google Form, saudara harus serius membacanya. Ya, pernyataan saudara, jawaban saudara merupakan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, sehingga harus diisi dengan sebaik-baiknya karena nanti akan menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis 0. Ketika mampu menolak hipotesis 0 berarti bagus, menerima alternatif. Hipotesis kerja, hipotesis alternatif. Ini ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan di chat melalui WA ke saya 0822 80 66 0691, ya, atau email asrawi@binabangsa.ac.id. Oke. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.